Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap bergembira, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tadi di permulaan kalimat daripada firman Tuhan buat kita hari ini, dia katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, apakah yang dijanjikan Tuhan kepada umat atau orang-orang yang percaya kepadanya? Rasul Petrus sudah mengingatkan umat pilihan Tuhan bahwa akhir zaman, Yesus akan datang pada kedua kalinya, itu sudah dekat. Artinya setiap orang harus menjaga imannya. Artinya setiap orang harus memegang apa yang dia percayai. Dia harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai ada orang lagi yang tetap tinggal dalam kejahatan. Karena apa? Karena kedatangan Yesus yang kedua kalinya sudah dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Petrus mengatakan hal yang seperti itu, tetapi mereka merasakan bahwa apa yang terjadi itu tidak ada perubahan. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Akhir zaman akan tiba. Sehingga mereka meragukan apa yang sudah dinyatakan oleh Rasul Petrus ketika itu. Nah, ini yang mau dibantah oleh Rasul Petrus kepada mereka. Dia katakan sekali lagi firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Petrus di sini? Ada saja orang-orang yang muncul karena keinginan dagingnya mengejek apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya, yang menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu akhir zaman itu akan tiba, kehancuran dunia ini akan tiba, Yesus akan datang kedua kalinya, tidak benar. Tetapi dia mau katakan kepada pendengar ketika itu bahwa Tuhan tetap sabar menghadapi sikap-sikap berbagai macam pola pikir dunia ini. Coba bayangkan saudara-saudara, miliaran orang ada di dunia ini. Miliaran orang. Kita bisa bayangkan cara berpikir manusia. Begitu banyaknya, miliaran pikiran manusia. Tetapi Tuhan dengan sabar untuk menjawab, dengan sabar untuk memberikan pengertian kepada setiap orang. Apalagi kepada orang-orang yang jahat, supaya mereka boleh mengerti. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap orang-orang yang percaya tapi tidak teguh dalam imannya, supaya mereka benar-benar teguh, benar-benar meyakini apa yang Tuhan katakan itu merupakan kebenaran, dan mereka memegang janji Tuhan, dan mereka boleh hidup dalam kebenaran. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau masih ada orang-orang yang lain, banyak orang-orang yang masih bisa bertobat, masih bisa diselamatkan. Sebenarnya Tuhan mau tidak seorang pun yang binasa. Itu yang dia katakan, ya. Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa. Tapi itu tidak mungkin, saudara-saudara. Ya, tidak akan mungkin. Tetapi Tuhan masih mau memberikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya orang yang bertobat, yang mau menerima Kristus dan percaya sehingga diselamatkan. Itu makanya Tuhan masih memberikan kesempatan. Nah, oleh karena itu bergembiralah, bersukacitalah sambil kita berpegang teguh dalam iman kekristenan kita. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita tinggal dalam kebenaran dan tinggal dalam kehendak Tuhan. Tuhan masih mau memberikan kesempatan kepada kita juga untuk apa? Berbalik dan bertobat dari dosa dan kejahatan kita. Jadi tilik dulu hati kita. Kenapa? Ya, apa yang salah? Masih adakah yang perlu diperbaiki? Sikap, perkataan, iman, keyakinan kita masih kita harus evaluasi. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, maka kita benar-benar hidup dalam kenan Tuhan. Dan kita tinggal dalam kebenaran, tinggal dalam kasih Kristus, kita mencintai sesama manusia, dan kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Itu. Sambil untuk orang-orang yang masih bisa kita arahkan untuk percaya kepada Tuhan, ini satu kesempatan buat kita juga untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menginjili, untuk menyampaikan kebenaran itu kepada setiap orang, supaya banyak orang semakin percaya. Demikian juga kalau saya juga memberitakan firman Tuhan ini, ingat keselamatan itu hanya melalui Kristus Yesus, bukan dengan perbuatan baik kita. Supaya orang-orang yang selalu berupaya untuk mendapatkan surga dengan berbuat baik, maka niscaya engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan surga itu. Hanya ketika kita mau percaya kepada Yesus saja yang bisa mendapatkan keselamatan. Sehingga orang yang mendengar pernyataan ini, bisa mendengarkan di dalam hatinya dan menggumulinya itu, merenungkannya itu, sehingga dia betul-betul bisa benar bahwa memang hanya karena Kristus saja kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, ini juga saya sampaikan supaya semakin banyak orang boleh mendengar. Makanya saya selalu mengatakan kepada kita, tolong di-share, tolong dibagikan kepada teman-teman. Siapa tahu ketika dia mendengarkan firman Tuhan ini, dia juga menjadi bagian orang-orang yang ikut bertobat, ikut berbalik kepada Tuhan, percaya menerima Kristus, dan dia ikut diselamatkan. Alangkah bahagianya saudara-saudara kalau kita ikut menjadi bagian orang-orang yang menginjili mereka, yang bisa membawa orang kepada keselamatan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sabarlah ketika kita menghadapi pergumulan sekalipun. Sama seperti umat pilihan Tuhan, bangsa yang percaya kepada Kristus Yesus, pengikut Kristus ketika itu. Ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat karena imannya, tetap semangatlah. Ini menjadi satu penghiburan yang menguatkan kita. Dengan setiap kita juga yang bergumul, ingatlah sebentar lagi Tuhan akan datang menjemput kita. Maka bersiap-siaplah, waktunya akan tiba. Percaya saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami selalu diingatkan supaya kami tetap siap siaga. Kami harus meyakini, mengimani apa yang Engkau janjikan, iya dan amin. Engkau tidak pernah lalai Tuhan untuk menepati janji-Mu. Kalau Tuhan seakan-akan memperlambat situasi, membiarkan situasi semakin rumit, itu semakin membiarkan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengimani, semakin meneguhkan iman kami percaya kepada Tuhan dan tinggal dalam kebenaran. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, nantikan Kristus. Kristus tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Tapi dia setia supaya apa? Ketika dia datang, maka kita didapati dalam saat kebenaran,
dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.